lagi ibadah online bersama kakak-kakak di sini. Nah, semoga adik-adik yang di rumah sehat selalu ya. Dan kalau ada yang sakit, semoga cepat sembuh supaya Tuhan Yesus yang akan pulihkan adik-adik semua. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, yuk kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepadamu. Bapak, terima kasih buat berkat kesehatan, nafas kehidupan yang kau berikan buat kami. Bapak, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kakak Nita juga udah siap belum nih buat memuji Tuhan? Aku udah siap banget kok. Aku udah mandi, udah siap banget deh mau ibadah. Nah, pujian kita yang pertama dikasih clue nih. Kakak Nita jawab ya? Iya. Oke. Siapa yang dapat sebutan atau julukan Bapak dari segala bangsa? Kakak Nita tahu nggak? Kalau dari Bapak tahu nggak? Siapa ya? Tadi kamu nggak tahu. Sebentar. Oke dulu. Aku tahu. Apa? Siapa? Bapak Abraham, Ci. Wah, benar banget Bapak Abraham. Langsung aja ya adik-adik kita nyanyi lagu Bapak Abraham. Musik. Nah. Harus semangat ya adik-adik ya. Pujian selanjutnya nih, kita kan udah dikasih anugerah nih terkait sama Tuhan. Dikasih anggota tubuh yang lengkap dari atas kepala sampai ujung kaki. Kayak tangan, kaki, sama mulut kita. Sekarang kalau adik-adik gunain tangan, kaki, mulut kalian dengan baik, bagus gak? Bagus. Tapi kalau gunain tangan sama kaki kita buat atau mulut kita buat hal-hal yang gak baik, Tuhan Yesus marah gak ya? Mas gimana sih Tuhan Yesus sedih nanti Tuhan Yesusnya. Makanya kita harus menggunakan tangan, kaki atau mulut kita dengan hati-hati. Kenapa? Karena apapun yang kita perbuat Tuhan Yesus lihat dari surga. Langsung aja yuk kita nyanyiin hati-hati gunakan tanganmu. Karena
selanjutnya, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi ya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik siapin hatinya ya. Kiranya adik kita tuju sama Tuhan. Melalui pujian ini, Tuhan Yesus bilang kalau Tuhan Yesus akan menyiapkan hari depan, masa depan adik-adik yang penuh harapan. Dan apapun yang Tuhan Yesus perbuat, semua baik. Dari semula bakal katakan, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah bakal siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua
mendengarkan firman-Mu, biar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berkati Tuhan buat kakak yang akan membawakan firman-Mu, supaya pesan yang ingin disampaikan dapat kami terima. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik kesayangannya Tuhan. Apa kabarnya? Pasti adik-adik sehat selalu dan diberkati Tuhan Yesus ya. Nah, tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk manis ya. Dan kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajak adik-adik yang di rumah duduk diam dan dengar-dengaran Bapa. Dan berbicara ya Tuhan, dan kami mau mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik pastinya di rumah sudah menyiapkan Alkitab, buku kecil, dan pulpen untuk mencatat firman Tuhan hari ini ya. Nah, kira-kira kakak mau menyampaikan firman Tuhan tentang apa ya? Ya, kakak akan memberikan tema tetap tenang di tengah badai kehidupan. Sebelumnya kita mau buka kitab kita di ayat Markus. Kita buka dulu ya kitabnya di Markus. Markus perjanjian lama apa baru? Ya, betul sekali, di perjanjian baru ya adik-adik. Kita mau baca sama-sama. Nanti adik-adik yang belum bisa baca nanti minta mama atau papanya atau kakaknya untuk bacain ayatnya ya. Kalau nggak bisa baca di bawah ini ya adik-adik. Kita buka di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di sini bertema angin ribut diredakan. Ayat 35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata padanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39, ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, ayat ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Terus ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, adik-adik, dari ayat yang Markus 35 sampai 41, tadi kan kakak bilang temanya tetap tenang di tengah badai kehidupan. Adik-adik boleh mencatat dulu ya, tetap tenang atau bersikap tenang itu apa sih kak? Yaitu mampu mengendalikan diri dalam situasi sulit. Nah, mengendalikan diri itu apa ya kak? Misalnya tidak takut, tidak panik. Nah, poin pertama yang mau kakak sampaikan ke adik-adik catat ya. Badai selalu ada. Itu badai selalu ada itu misalnya masalah dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik mungkin sekarang masih dalam kondisi yang tidak baik ya adik-adik. Kita masih tahu, sama-sama tahu kalau virus COVID-19 masih ada di sekitar kita, sehingga membuat adik-adik tidak bisa pergi tuh adik-adik ke sekolah, nggak bisa bertemu dengan guru-guru, terus nggak bisa bertemu dengan teman-teman, dan adik-adik belajar di rumah. Nah, adik-adik belajar di rumah pastinya butuh kuota kan. Nah, belum lagi biaya untuk beli kuota, belum lagi kalau ada praktek-praktek, adik-adik juga beli bahan-bahan prakteknya. Nah, itu adalah salah satu bisa disebut dengan masalah atau badai dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak sih gimana sih cara kita untuk menyikapi masalah dalam kehidupan kita yang sekarang atau badai yang terjadi sekarang ini? Nah, pertama, berdoa. Dicatat ya adik-adik, berdoa. Nah, adik-adik berdoa tuh kepada Tuhan Yesus. Adik-adik berdoa kepada Tuhan. Virus ini kan sudah 1 tahun lebih. Adik-adik mengimani kalau adik-adik percaya punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa,
kalau virus ini akan berakhir sehingga adik-adik bisa sekolah offline, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa sekolah bertemu dengan guru-guru juga di sekolah. Nah, yang kedua, tidak jauh dari Tuhan. Nah, adik-adik di saat kondisinya seperti ini, kita jangan jauh ya dari Tuhan. Adik-adik boleh memuji, menyembah, dan menyembah. Adik-adik bisa memuji dan menyembah Tuhan itu dimanapun adik-adik berada, misalnya di kamar, di ruang tamu juga nggak apa-apa. Dan sampai saat ini juga adik-adik masih tetap ikut ibadah online karena adik-adik rindu akan hadiratnya Tuhan Yesus. Nah, yang tadi kan pertama badai selalu ada. Yang kedua yang mau kakak sampaikan ke adik-adik saat kita merasakan kuasa Tuhan. Oke adik-adik, mungkin virus pandemi ini yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang membuat kita menjadi sulit. Nggak hanya adik-adik doang kok, kakak juga merasakan kesulitan itu. Nah, Tuhan izinkan virus COVID-19 ini supaya kita anak-anak yang Tuhan, anak-anak yang kesayangan Tuhan semakin dekat kepada Tuhan. Dan dengan adanya pandemi ini kita bisa melihat kuasanya Tuhan dan kita sama-sama mau belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, boleh deh adik-adik ditutup Alkitabnya dan firman Tuhannya sampai situ aja ya adik-adik. Semoga firman Tuhan yang kakak sampaikan ke adik-adik, adik-adik bisa berdoa dan melakukan tadi yang poin-poin yang tadi dalam kehidupan adik-adik, dan tetap semangat dan tetap sukacita. Kita mau bersatu dalam doa ya adik-adik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa ya Bapak. Kami tahu Bapak setiap anak-anak-Mu, setiap kedua orang tuanya, mungkin guru sekolah minggu mempunyai masalah dalam kehidupannya Bapak. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mendekatkan diri kepadamu, berdoa ya Bapak, mengimani, kami percaya Bapak mujizat nyata, kuasa-Mu nyata ya Bapak. Karena kami punya Allah yang luar biasa, karena Engkau sanggup menolong ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada ya Bapak. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Engkau sertai ya Tuhan. Apabila ada anak-anak sekolah minggu yang sakit ya Bapak, kiranya biru-biru-Mu yang menyembuhkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hai dalam nama Tuhan Yesus saya, amin. Oh iya adik-adik, nah adik-adik kan sudah dengerin firman Tuhan hari ini. Adik-adik jangan lupa di like, terus di komen di kolom komentar untuk kesimpulan firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Dan sampai ketemu di minggu depan ibadah online-nya. Tuhan